Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 2B Perbankan Syariah yang beranggotakan Indah Widiawati NIM 205231050, Niken Septiani NIM 205231051, dan Nia Suciati NIM 205231053. Di video ini kami akan memaparkan materi mengenai ijma dan qiyas. Definisi ijma. Ijma secara etimologi adalah sepakat. Sedangkan menurut ulama ahli usul fikih, ijma adalah kesepakatan semua mujtahid pada suatu masa di kalangan umat Islam atas hukum syara' mengenai suatu kejadian setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syarat-syarat ijma. Mujtahid hendaknya sekurang-kurangnya memiliki 3 syarat. Yang pertama, memiliki pengetahuan tentang Al-Quran. Kedua, memiliki pengetahuan tentang sunnah. Ketiga, menguasai ilmu bahasa. Keempat, memiliki pengetahuan tentang masalah ijma sebelumnya. Kelima, memiliki pengetahuan tentang usul fikih. Unsur-unsur ijma. Pertama, ada sejumlah mujtahid pada saat terjadinya suatu peristiwa. Kedua, adanya kesepakatan seluruh mujtahid di kalangan umat Islam terhadap hukum syara' mengenai suatu peristiwa pada waktu terjadinya tanpa memandang suatu negeri, kebangsaan, ataupun kelompok mereka. Ketiga, bahwasanya kesepakatan mereka adalah dengan mengemukakan pendapat masing-masing mujtahid tentang pendapatnya yang jelas mengenai suatu peristiwa, baik penyampaiannya secara ucapan. Yang terakhir, terrealisasinya kesepakatan para mujtahid terhadap suatu hukum. Kekuatan ijma sebagai hujjah. Di dalam Al-Quran, Allah telah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk mentaatinya dan mentaati Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan mereka untuk mentaati ulul amri di antara mereka, sebagaimana di dalam firman-Nya di Quran surat An-Nisa surah keempat ayat 59, bahwasanya hukum yang disepakati oleh pendapat seluruh mujtahid umat Islam pada hakikatnya adalah hukum umat Islam yang diwakili oleh para mujtahid mereka. Bahwasanya ijma terdapat suatu hukum syar'i harus didasarkan pada sandaran yang syar'i pula, karena seorang mujtahid Islam mempunyai batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Macam-macam ijma. Adapun ijma yang ditinjau dari segi cara menghasilkannya terbagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama ijma syar'i, yaitu kesepakatan para mujtahid pada suatu masa atas hukum suatu kasus dengan cara mengemukakan pendapat secara jelas melalui fatwa atau putusan hukum. Maksudnya bahwa setiap mujtahid mengeluarkan pernyataan atau tindakan yang mengungkapkan pendapatnya secara jelas. Yang kedua, ijma sukuti, yaitu pendapat yang dikemukakan secara jelas oleh sebagian mujtahid terhadap suatu kejadian, baik berupa fatwa atau putusan hukum, sedangkan ulama yang lain hanya diam, tidak mengemukakan pendapat baik dengan suatu persetujuan atau sangkaan. Ditinjau dari segi waktu dan tempatnya, ijma ada beberapa macam, yakni yang pertama ijma ummah, yaitu kesepakatan seluruh mujtahid dalam suatu masalah pada suatu masa tertentu. Yang kedua ada ijma sahabi, yaitu kesepakatan semua ulama sahabat dalam suatu masalah. Yang ketiga ijma ahli Madinah, yaitu kesepakatan ulama-ulama Madinah dalam suatu masalah.
Yang keempat, ijma' ahli Kufah, yaitu kesepakatan ulama-ulama Kufah dalam suatu masalah. Yang kelima, ijma' khalifah, yaitu kesepakatan 4 khalifah yang terdiri dari Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali dalam suatu masalah. Yang keenam, ada ijma' syaikoni, yaitu kesepakatan pendapat antara Abu Bakar dan Umar bin Khattab dalam suatu masalah. Dan yang ketujuh, ijma' ahli bait, yaitu kesepakatan pendapat dari ahli bait atau keluarga Rasulullah. Definisi kias. Kias menurut bahasa Arab artinya menyamakan, membandingkan atau mengukur, serta menyamakan sesuatu dengan yang lainnya. Kias menurut ahli ilmu usul fikih adalah menyamakan suatu kasus yang tidak ada nas hukumnya karena terdapat persamaan kedua kasus tersebut dalam ilat hukumnya. Macam-macam kias. Dari segi kejelasan ilat yang terdapat pada hukum, kias dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, kias al-jali, kias yang ilatnya ditetapkan oleh nas bersamaan dengan hukum asal atau nas tidak menetapkan ilatnya, tetapi dipastikan bahwa tidak ada pengaruh terhadap perbedaan antara nas dengan furu'. Yang kedua, kias al-kafi, kias yang ilatnya tidak terdapat dalam nas. Contohnya, mengkiaskan pembunuhan menggunakan benda berat dengan pembunuhan menggunakan benda tajam. Dari segi kekuatan ilat yang terdapat pada furu' dibanding dengan yang terdapat pada asal, kias dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, kias al-aulawi, suatu kias yang hukumnya pada furu' lebih kuat daripada hukum yang ada pada asal, karena ilat yang terdapat pada furu' lebih kuat daripada asal. Yang kedua, kias al-musawi, suatu kias yang ilatnya mewajibkan hukum atau mengkiaskan sesuatu pada sesuatu yang keduanya bersamaan dalam keputusan menerima hukum tersebut. Yang ketiga, kias al-adna, mengkiaskan sesuatu yang kurang kuat menerima hukum yang diberikan pada sesuatu yang memang patut menerima hukum itu. Dari segi persamaan cabang kepada pokok, kias dibagi menjadi 2. Yang pertama, kias makna, ialah kias yang cabangnya hanya disandarkan kepada pokok yang satu. Hal ini dikarenakan makna dan tujuan hukum cabang sudah cukup dalam kandungan hukum pokoknya. Oleh karena itu, korelasi antara keduanya sangat jelas dan tegas. Misalnya, mengkiaskan memukul orang tua kepada perkataan A seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang kedua, kias sibahi, ialah kias yang fara' dapat dikiaskan kepada 2 ashal atau lebih, tetapi diambil ashal yang lebih banyak persamaannya dengan fara'. Seperti hukum merusak budak dapat dikiaskan kepada hukum merusak orang merdeka, karena kedua-duanya adalah manusia, tetapi dapat pula dikiaskan kepada harta benda, karena sama-sama merupakan hak milik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.